Cycle Show 2020. Dan kalau kita lihat di belakangnya ada replikanya motor Marc Marquez Ducati Grace D93 Mitsubishi GP23. Nah, tapi sekarang mau review speed race-nya, dan gimana kalau misalnya dari teman-teman udah nonton speed race-nya banget ya, karena tadi kita lihat di awal-awal dari speed race itu pas mau start ternyata 5 menit sebelum start itu malah hujan teman-teman, alias gerimis basah itu. Sampai akhirnya race direction Donald Trump memberikan memberikan tanda gitu kalau misalkan para pembalap bisa backslide ataupun melakukan flag to flag ataupun kayak bisa ganti motor gitu ya, karena lintasannya basah. Dan kalau kita lihat di awalnya itu kita lihat kan memang posisinya si Peko Bagnaia pole position ya, di posisi pertama, kemudian ada Ferdinand di tempat kedua, kemudian juga ada Alex Marquez di tempat ketiga, dan ada Marc Marquez juga di posisi kelima gitu. Tapi di awal start itu memang kita lihat si Jorge Martin gitu ya, Jorge Martin memang udah merangsek duluan, kemudian di tikungan pertama dia itu bisa langsung nyalip si Peko Bagnaia gitu ya. Sampai akhirnya Martin di posisi pertama, Peko Bagnaia di posisi kedua, kemudian juga Marc Marquez dari posisi kelima itu dia benar-benar nyodok banget, kita lihat sampai akhirnya benar-benar dia bisa merangsek ke depan dan berada di posisi ketiga. Dan akhirnya pada di lap ke-8 gitu ya, ini yang menyedihkan banget karena si Peko Bagnaia harus crash teman-teman. Ini kalau kita lihat memang dari awalnya si Peko Bagnaia bannya itu memang udah goyang, terus kemudian bisa jadi ini karena ban depannya itu kehilangan grip ya, sampai akhirnya dia crash dan kita lihat Bagnaia bener-bener sedih. Terus dia sempat jatuh ke gravel dan dia berada di motornya gitu, sempat berhenti dulu di motornya dan sampai di pinggir gravel itu dia benar-benar sedih, merasakan kesel banget sama dirinya karena melakukan kesalahan atau blunder gitu ya. Nah akhirnya si Jorge Martin itu bisa meraih di posisi pertama gitu ya. Wow, itu keren banget. Dan dengan posisi seperti ini teman-teman, kalau kita lihat akhirnya kan Martin menjadi nomor 1 dan championship poinnya itu kalau kita lihat ada berbeda 29 poin antara Martin sama Peko Bagnaia gitu. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ketika si Peko Bagnaia itu crash gitu ya, apakah Jorge Martin menjadi juara dunia di sprint race ini? Tapi ternyata enggak teman-teman, karena harusnya kalau misalkan si Martin itu mau jadi juara dunia, dia harus lebih 9 poin daripada Peko Bagnaia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Peko Bagnaia masih punya kesempatan besok di race MotoGP 2024 gitu ya di Malaysia, si Peko Bagnaia harus setidaknya nih berada di posisi kedua untuk menang di posisi kedua. Kalau misalkan Martin di posisi pertama besok menang, kemudian juga ada di si Peko Bagnaia di posisi kedua, itu masih bisa si Peko Bagnaia untuk mau mempertahankan perebutan juara dunia MotoGP di seri finalnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan Peko Bagnaia tidak berada di posisi kedua, kemudian si Martin berada di posisi pertama, kemudian juga selisih poinnya lebih dari 9 poin dari Peko Bagnaia, besok atau di race Jorge Martin akan dinobatkan menjadi juara dunia MotoGP 2024 gitu teman-teman. Nah tadi kalau kita lihat soal Marc Marquez di usai konferensi pers ya itu ya di Marc Marquez itu sempat menyatakan bahwa sebenarnya di sirkuit Malaysia ini memang si Marc Marquez tidak terlalu senang ya di sirkuit ini dan juga merasakan kesulitan. Tapi kalau misalkan kita lihat tadi omongan dari si Marc Marquez itu dia bilang ini karena settingan dari motornya yang benar-benar diperbaiki sama timnya gitu ya, sampai akhirnya si Marc Marquez ini bisa meraih di posisi ketiga ya, kedua teman-teman, di posisi kedua. Dan dia bilang dia selalu bekerja keras dan kalau misalkan enggak saat ini untuk menyerang atau bisa membalap sampai ke depan, akan lagi kalau kata Marc Marquez seperti itu. Nah itu dulu teman-teman untuk review sprint race kali ini. Nanti komentar ya teman-teman bakalan seperti apa
Malaysia 2024 besok. Bye bye.